Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Andriani dari SMP Negeri 2 Kedungadem, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bojonegoro, akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pendidikan nasional yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memerdekakan manusia, membuatnya mandiri dan mampu hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Tugas yang pertama yaitu diminta untuk merefleksikan dan mengkaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan sebagai berikut. Menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Berikutnya, KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid pada zaman abad 21 itu berbeda dengan abad 20. Kemudian, dalam materi modul 1.1 ini, saya juga mempelajari dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga tentang azas trikon, yaitu kontinuitas dan konvergen, serta konsentris. Kemudian saya juga belajar tentang semboyan ing ngarsa Sungkulodo, ing madya Mangunkarso, tuturi handayani. Dan juga saya mempelajari tentang budi pekerti, yaitu tentang keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan karsa, serta karya. Kemudian pada modul 1.2 saya belajar tentang nilai guru penggerak. Di sini saya harus berpihak kepada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan filosofi Ki Hajar Dewantara, di sini saya juga belajar tentang guru penggerak, tentang peranan guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid. Sebagai guru penggerak, selain menerapkan nilai dan peran guru penggerak, harus juga memiliki 4 kompetensi kepemimpinan sekolah. Yang pertama, seorang pemimpin di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengembangkan diri dan orang lain. Yang ketiga, memimpin pembelajaran. Yang keempat, memimpin manajemen sekolah serta memimpin pengembangan sekolah. Dan dalam pembelajaran di sekolah,
seorang guru harus menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah masing-masing, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bagaimanakah cara membuat visi? Yang pertama, kita menggunakan metode EI. Dalam prakasa perubahan ini, EI atau Inquiry Apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan EI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal positif yang sudah ada di sekolah. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahapan baca. Yang pertama, buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, setelah itu gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Untuk mewujudkan penerapan semua itu, setiap guru harus memiliki visi, karena visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Tujuannya apa? Dari visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini dan untuk mencapai perubahan yang lebih baik saat ini, misal start sampai dengan finish. Berikutnya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama yang saya lakukan dalam prakasa perubahan adalah saya mengisi kalimat rumpang sebagai pertanyaan pemantik, yaitu saya memimpikan murid yang titik-titik. Saya percaya bahwa murid saya adalah di sekolah saya mengutamakan murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, lalu kita akan menuliskan gambaran mental prakasa perubahan dengan atap, yaitu awal aset, kemudian tantangan apa, kemudian aksi, dan pembelajarannya. Setelah itu saya masuk di kanvas baca untuk buat pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut seperti contoh di bawah ini, yang dimulai dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, setelah itu gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang dibuat akan mempermudah dalam pembuatan prakarsa perubahan. Tugas yang kedua adalah apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya. Yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid saya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya adalah dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah among, saya harus memberi suri tauladan, mengarahkan laku dan budi pekerti seperti dalam semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Singkulodo ing madya Mangungkarsa Tuturi Handayani. Dalam mengajar saya harus memahami diri murid. Jadi saya sebagai guru, saya harus menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat murid. Dan dalam pembelajaran di sekolah, saya juga harus menerapkan
menerapkan profil pelajar Pancasila kepada murid di sekolah. Selain itu, saya juga dalam pembelajarannya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan semua itu, saya harus bisa menjadi agen perubahan di sekolah dengan membuat visi guru penggerak dan melakukan prakarsa perubahan terhadap visi saya. Dalam pembuatan prakarsa perubahan terhadap visi saya yang kurang tepat, saya mulai dengan melengkapi kalimat rumpang sebagai pertanyaan pemantik. Kemudian saya membuat gambaran mental tentang prakarsa perubahan melalui atap. Dari situ saya menggunakan metode IE atau inquiry apresiatif yang dikenal dengan mengambil hal yang positif yang sudah ada di sekolah. Melalui kanvas baja, saya mulai membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan tak lupa, saya juga memasukkan dimensi profil pelajar Pancasila sebagai upaya pembentukan karakter murid di sekolah saya. Kemudian tugas yang ketiga adalah merevisi dengan merumuskan penuh keyakinan bahwa visi saya dibuat berdasarkan pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat menjadi semangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Berikut adalah visi yang sebelum saya merevisi, yaitu mewujudkan peserta didik yang inovatif dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah saya merevisinya menjadi mewujudkan peserta didik yang inovatif dan berjiwa patriot yang mampu menjadi perisai dalam bermasyarakat dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.